Selamat datang di channel Hide and Seek, di mana di channel ini kita akan mengupas tuntas semua rahasia yang ada di muka bumi ini. Oke guys, untuk pembahasan kita kali ini kita akan ngebawain hal-hal yang santai aja guys ya. Yaitu kita akan ngebawain tentang fun fact kucing ya. Sini kita udah menemukannya, teman gue yang bikin skrip udah nemuin beberapa fun fact kucing yang mungkin kalian belum tahu. Nah, makanya di sini kita akan bahas satu persatu secara detail dan jelas supaya bisa dimengerti oleh kalian semua gitu guys ya. Oke ya, sebelum lanjut, di sini siapa sih yang nggak tahu kucing ya? Betapa lucunya gitu kucing ya. Hewan yang disukai Nabi juga gitu kucing, dan mungkin ada yang nggak tahu juga nih beberapa fun fact yang kita bawain hari ini, yang salah satunya itu adalah kucing. Apakah kucing memiliki rabun ya? Mungkin teman-teman di sini penasaran ya, karena apakah kucing rabun gitu punya minus, dan jawabannya ya, kucing di sini memiliki rabun jauh teman-teman. Mereka sulit melihat benda-benda dengan jelas yang jaraknya lebih dari 6 meter guys. Kucing tidak memiliki otot mata yang berfungsi mengubah lensa untuk mengenali objek pada jarak jauh gitu guys. Bidang visual pada mata kucing juga mencapai 200 derajat, sedangkan bidang visual pada mata manusia hanya 180 derajat. Artinya kucing tidak perlu menoleh kepalanya untuk melihat objek yang ada di sampingnya selama objek tersebut masih berada dalam jangkauan visualnya. Jadi kalau ada objek di sini gitu guys ya, di sebelah sini, ya nggak perlu gini nih, nggak perlu. Jadi segini aja udah kelihatan gitu istilahnya ya, karena mencapai 200 derajat si bidang visualnya yang dilihat kucing gitu. Lalu mata kucing memiliki 3 tipe sel penerima cahaya atau konsel ya, yang membantu mereka untuk fokus terhadap warna merah, warna hijau, dan biru. Namun jumlah dan distribusi masing-masing sel sangat berbeda. Hasilnya kucing tidak bisa melihat warna yang sama seperti yang kita lihat secara umum gitu guys. Bagi kucing, warna merah akan terlihat seperti hijau, warna ungu akan terlihat seperti biru gitu guys. Itu tentang penglihatan kucing ya guys. Oke, kita lanjut ke fun fact yang kedua, yaitu kucing karnivora atau omnivora ya. Mungkin di sini banyak yang bingung gitu ya, kenapa ada kucing yang makan nasi gitu ya, kucing makan daun. Nah, di sini kita bakal bahas nih guys. Jadi kucing itu pada dasarnya adalah makhluk pemakan daging atau karnivora obligat, bukan merupakan hewan omnivora yang memakan segala gitu guys. Pencernaan kucing didesain sebagai organ pencerna untuk makhluk pemakan daging atau karnivora obligat. Kucing berbeda dengan anjing yang merupakan hewan omnivora gitu guys. Oh, bukankah itu anak anjing? Ayo kesini anak anjing. Selain daging, anjing juga memerlukan nutrisi lainnya, misalnya seperti sumber karbohidrat dan zat lainnya. Sementara itu, kucing mempunyai keunikan tersendiri. Pencernaan kucing memerlukan beberapa protein dan asam amino. Zat tersebut tidak bisa didapatkan dari bahan makanan selain ikan, ayam, maupun daging. Oke, di sini kita bisa tahu ya, ternyata yang pertama, kucing itu dia emang karnivora tok gitu ya. Jadi sebenarnya dia itu makannya ya daging gitu, ikan gitu kan. Tapi beda sama anjing. Kalau anjing itu dia omnivora masuknya, dia bisa makan karbohidrat dan lain-lain gitu guys. Nah, dengan demikian memberikan nasi pada kucing ya boleh aja, cuman ya kucing yang diberi makan nasi dicampur dengan ikan seolah seperti kita belum makan nasi ya belum makan gitu ya, istilahnya kalau di manusia Indonesia, orang Indonesia gitu, kalau belum makan nasi ya belum makan gitu. Sama kayak kucing juga, kalau kucing belum makan daging ya belum makan gitu istilahnya guys. Tapi kenapa kucing makan rumput kalau omnivora? Ya mungkin kalau karnivora ya teman-teman di sini mungkin ada yang sering lihat gitu ya, kucing ngunyah daun gitu ya. Nah, itu tuh mereka melakukan hal itu adalah untuk mengatasi masalah pencernaannya, dimana ketika kucing menjilati tubuhnya, terkadang bulunya tertelan sehingga mengganggu sistem pencernaannya. Maka untuk mengeluarkan bulu-bulu tersebut, si kucing ini makan rumput supaya si perutnya bisa menolak bulu-bulu itu atau memuntahkannya ya gitu, bahasa yang gampangnya gitu guys. Itu soal makanan kucing atau sifat kucing ya, karnivora bukan omnivora teman-teman ya. Nah, fun fact yang ketiga, apakah kucing minum susu? Nah, mungkin banyak di sini teman-teman yang ngelihat di Tom and Jerry gitu ya, yang suka minum susu si Tomnya gitu. Tapi ya
Mungkin kita telah terbawa paradigma ya, bener yang kata gue tadi, paradigma dengan gambar atau tayangan yang memperlihatkan kucing tampak begitu menikmati secangkir susu sapi, sehingga menganggap hal ini baik meskipun kenyataannya adalah tidak baik guys. Susu sapi utuh dapat menambah jumlah lemak yang tidak sehat ke dalam makanan kucing. Terlalu banyak lemak dapat meningkatkan berat badan pada kucing dan menyebabkan mereka sakit perut. Oh, jadi malah nggak bagus juga di sini ya disebutkan susu sapi untuk kucing. Walaupun ada kucing yang bisa menoleransi susu dan terlihat nikmat, tetapi susu tidak direkomendasikan guys. Kucing tidak butuh susu sapi, apalagi efek negatifnya lebih besar daripada manfaatnya. Jelas dokter hewan Gary Richer ya guys. Kucing hanya bisa mencerna laktosa dengan baik setelah dilahirkan dan pada masa awal kehidupannya. Namun kucing hanya bisa diberikan susu dari induknya. Setelah itu tubuhnya akan memproduksi enzim laktase sehingga tidak bisa lagi mencerna susu. Ketika gigi kucing tumbuh, ia tak lagi butuh susu induknya dan mulai makan. Jadi si kucing ini bisa menerima susu itu ketika dia kecil aja guys. Dan itu pun bukan susu sapi, susu dari induknya. Ingat ya guys ya, jangan mentang-mentang banyak susu di rumah gitu ya, susu sapi kalian kasih gitu ke kucing. Ya jangan, walaupun mereka kayak yang enak gitu ya minum susu, tapi kenyataannya malah berbahaya juga, kurang bagus gitu guys. Oke, fun fact yang keempat ya guys ya. Kenapa kucing suka merusak sofa dan kasur? Nah ini nih, ini yang suka terjadi dimanapun ya. Kalau kalian melihara kucing, tiba-tiba sofa kalian rusak lah, atau apa, bantal kalian dicakar-cakar, karpet ya, semuanya gitu guys ya. Mungkin banyak yang kesal juga nih sama sifat kucing yang ini. Tapi kita jelasin di sini kenapa mereka kayak gitu ya guys. Kucing mencakar untuk menghilangkan lapisan luar kukunya yang mati guys. Menurut ASPCA, kucing menggaruk untuk mengelupas lapisan kuku yang kusam, memperlihatkan kuku baru di bawahnya. Ini menjelaskan mengapa kucing suka menggaruk permukaan tertentu ya, tadi sofa, karpet dan lain-lain gitu guys. Itu sebabnya. Lalu untuk menghilangkan lapisan luar kuku secara efektif, kucing membutuhkan permukaan yang kasar sehingga mereka benar-benar dapat mengasah kuku. Tahukah kamu bahwa kucing memiliki kelenjar bau di cakarnya? Saat menggaruk sesuatu, mereka meninggalkan sesuatu dan wangi bahwa permukaan atau lokasi tersebut milik mereka. Oh, jadi selain untuk membuang kuku mati tadi, jadi si cakar-cakar itu untuk menandai wilayahnya juga gitu guys katanya. Menggaruk dan mencakar memungkinkan kucing melakukan beberapa latihan olahraga. Mereka menggaruk untuk melenturkan kaki dan meregangkan tubuhnya dan membantu melepas stres juga. Oke, jadi ada 3 ya guys ya. Nambah lagi tuh untuk olahraga juga katanya ya. Kucing menggaruk untuk bermain dan mencakar energi berlebih. The Human Society of the United States menegaskan, kehidupan anak kucing adalah tentang bermain, dan bermain adalah tentang mangsa. Mereka mungkin mencakar kamu sebagai cara untuk berburu dengan main-main. Itulah mengapa sangat penting untuk mengajari anak kucing bahwa permainan kasar tidak dianjurkan karena itu akan menjadi kebiasaan hingga kucing dewasa gitu guys. Jadi kalau kucing kalian tiba-tiba nyakar-nyakar kaki atau apa gitu ya, itu lebih baik dihentikan ya guys. Kalau enggak, itu bakal ke bawah sampai dewasa gitu kan. Jadi gak baik juga ya. Kucing dewasa mainnya cakar-cakaran, yang ada kita malah luka cakar gitu di mana-mana gitu guys ya. Gitu guys. Lalu lanjut fun fact kelima. Bagaimana penglihatan malam kucing dan kenapa kucing aktif di malam hari guys? Mungkin ada yang tengah malam gitu kalian tiba-tiba dibangunin sama kucing kalian, tiba-tiba ngelus-ngelus apa kayak ya, mereka mungkin aktifnya di malam hari atau gimana gitu ya. Nah, ini gue bakal jelasin fun fact-nya kenapa kucing malah aktif di malam hari gitu guys. Kucing memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan manusia saat melihat dengan intensitas cahaya rendah. Oh, hal ini dikarenakan sel peka cahaya atau rod cell pada mata kucing berjumlah 6-8 kali lebih banyak. Selain itu terdapat lapisan bernama tapetum lucidum yang terdapat di belakang retina mata kucing. Lapisan ini mampu menyesuaikan gelombang cahaya sehingga objek yang diamati kucing lebih jelas. Oleh karena lapisan ini juga mata kucing seakan-akan bersinar dalam kegelapan. Oke guys ya, buat yang kalian nyenter kucing gitu malam hari terus mereka mantulin cahaya itu ya karena terdapat lapisan ini tadi ya, tapetum lucidum ya guys ya. Lalu kucing rumahan yang tidak harus berburu makanannya tetap perlu membakar energi yang terpendam dan mungkin dalam bentuk perilaku yang terlihat sangat aktif.
Mainan kucing seperti tikus mainan, pointer laser, dan tongkat bulu dapat digunakan untuk mendorong kucing menggunakan naluri alaminya seperti meraih, mengejar, dan melompat. Hal ini sangat penting untuk kucing, terutama jika mereka tidak menghabiskan waktu di luar ruangan. Jadi penting juga nih buat teman-teman yang punya kucing rumahan, belilah mainan-mainan kucingnya kayak bulu-bulu gitu, terus pointer laser juga ya. Itu buat ngebuang si energi atau membakar energi yang terpendam gitu buat kucing, guys. Lalu alasan lain adalah karena beberapa kucing memiliki sifat nokturnal dan oleh karenanya menjadi lebih aktif di malam hari. Oh, jadi beberapa kucing ya guys ya aktif di malam hari atau nokturnal, emang sifatnya gitu guys. Jika kucing tidak cukup beraktivitas di siang hari, maka ia mungkin akan bertingkah aktif saat malam hari. Banyak kucing rumahan menghabiskan hari-hari mereka sendirian di dalam ruangan saat pemiliknya bekerja. Saat pemilik kucing pulang pada malam hari, kucing tersebut mungkin sangat aktif dan ingin bermain. Jika tidak ada pelepasan untuk semua energi ini, kucing mungkin akan menunjukkan perilaku liarnya. Oh, jadi bahaya juga ya kalau kucing kita tiba-tiba gitu ya. Kucing kita tiba-tiba diem-diem gitu. Kenapa nih kucing diem-diem ya? Dan tiba-tiba dia nyakar-nyakar gitu kayak harimau, kan serem juga ya. Jadi penting juga nih buat menyalurkan energi si kucing ini supaya terbuang gitu ya. Itulah guys ya. Lalu fakta yang keenam, coklat racun bagi untuk fakta yang keenam, apakah coklat itu berbahaya bagi kucing? Ada yang menyebutkan coklat itu beracun bagi kucing gitu guys ya. Jadi gue jelasin di sini ya. Coklat itu emang beracun bagi kucing dan dapat menyebabkan masalah serius. Kucing tidak selalu tertarik dengan coklat, tetapi apapun yang mengandung coklat atau serpihan coklat dapat membahayakan mereka. Hewan peliharaan yang mengonsumsi coklat terlalu sering mengalami diare dan muntah-muntah, masalah jantung, tekanan darah, dan terkadang dyspnea gitu ya. Toksisitas coklat selalu bergantung pada dosis. Coklat susu cenderung kurang manjur karena mengandung lebih banyak lemak susu. Lemak biasanya berkontribusi pada pankreas akut, tetapi semakin gelap coklat semakin tinggi resikonya gitu guys ya. Untuk kesimpulan yang fun fact ke-6 ini, coklat emang berbahaya buat kucing ya. Jadi sebisa mungkin kalian jangan kasih makan mereka coklat gitu ya guys ya. Mending coklatnya buat kita aja gitu kan. Sayang banget ya. Lalu fun fact yang ketujuh nih guys ya. Kucing berjalan meninggalkan jejak 2 kaki saja. Ada yang pernah ngeliat ya sih atau merhatiin kalau kucing habis dari luar, mungkin dari hujan-hujanan terus masuk rumah kita, jejak kakinya cuma 2 aja. Kenapa ya? Nah, jadi urutan mereka berjalan adalah kedua kaki kanan terlebih dahulu guys, lalu diikuti dengan kedua kaki kirinya, sehingga mereka menggerakkan setengah dari tubuh mereka ke depan sekaligus, sehingga membuat kucing seolah besar dan kuat karena tekanan pada jejak kakinya, sehingga tidak diincar oleh predator lain gitu guys. Unta dan jerapah adalah satu-satunya hewan lain yang berjalan dengan cara yang serupa. Oke, jadi tujuannya kucing berjalan seperti itu tuh antara lain untuk ya itu tadi ya, membuat kucing seolah-olah besar dan kuat karena tekanan pada jejak kakinya, sehingga tidak diincar oleh predator lain. Itu guys ya. Lalu fun fact yang ke-8, 70% waktu kucing hanya untuk tidur. What? 70%? Lama banget ya guys ya. Ya, beberapa dari kita yang memelihara kucing pasti mengetahui bahwa kucing adalah makhluk hidup yang sangat sering dan suka tidur dalam aktivitasnya sehari-hari. Kehidupannya beraktivitas mungkin hanya bangun untuk makan dan sedikit main, serta memanjakan diri dengan majikannya. Ternyata waktu tidur kucing ini cukup mengejutkan. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa semasa hidupnya kucing menghabiskan 70% waktu dari hidupnya hanya untuk tidur saja, yang artinya 13-16 jam sehari untuk tidur guys. Ini mungkin ada teman-teman kalian yang tukang tidur ya guys ya, mungkin dia adalah sebangsa kucing kali ya. Ya nggak tahu juga sih ya. Gitu. Oke, kita fun fact yang ke-9 nih guys ya. Kucing 95,6% sama dengan makan secara genetik. Maksudnya? Oh, kucing 95,6% sama dengan macan. Sorry guys, secara genetik. Jadi kucing ini emang kerabat, masih satu keluarga sama macan gitu guys ya. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa kucing kecil punya kesamaan 95,6% dari susunan genetik mereka dengan harimau. Mereka juga memiliki banyak perilaku yang sama seperti menandai bau dan uri dari
menandai bau dan urin, mengintai mangsa dan menerkam. Oh, menandai bau dengan urin maksudnya ya guys ya. Mengintai mangsa dan menerkam. Jadi sifat kucing ya sama kayak harimau gitu ya guys ya. Sini dinyatakan bahwa kesamaannya itu sampai ke 95,6% guys ya. Di atas 90% ya guys ya. Mirip banget. Gitu guys ya. Oke guys, itu beberapa fun fact kucing ya guys ya. Mungkin di antara teman-teman di sini aja ada yang belum tahu beberapa fun fact-nya, mungkin juga ada yang udah tahu. Kita bisa sharing-sharing di kolom komentar di bawah aja guys. Jangan ragu untuk ketik komentar kalian karena itu bisa membuat kita semangat untuk bikin videonya, untuk membangun video ini lebih bagus lagi. Dan juga jangan lupa di-subscribe kalau kalian menunggu konten-konten selanjutnya, karena gue bakal kasih konten yang menarik lainnya, fun fact dan juga pengetahuan tentang sejarah dan macam-macam lah ya. Dan jangan lupa juga di like, di share juga ke teman-teman kalian supaya bisa happy bareng-bareng. Oke guys, sekian aja dari gue. Thank you for watching, bye bye.